sebuah kapal besar dan indah. Kapal itu dibuat dengan kayu terbaik, dihiasi layar yang megah, dan dilengkapi dengan mesin yang kuat. Bahkan semua orang kagum melihatnya. Tetapi ada satu masalah. Dan masalahnya adalah kapal itu tidak memiliki nahkoda. Apa yang terjadi dengan kapal tanpa nahkoda? Ia mungkin bisa berjalan, kapal mungkin bisa berjalan, tetapi tidak tahu arah. Ombak dan angin bisa membawanya kemana saja. Ia bisa menabrak karang di tengah laut atau hilang dan tanpa pernah sampai ke pelabuhan. Itulah kapal tanpa nahkoda. Pernikahan itu ibarat kapal. Cinta adalah layarnya, harta adalah dayungnya, kerja keras adalah mesin penggeraknya. Tetapi semua itu tidak cukup jika Tuhan tidak menjadi nahkoda. Maka pernikahan bisa kehilangan arah, terseret oleh badai kehidupan, bahkan karang di tengah perjalanan. Tetapi bila Tuhan menjadi nahkoda, kapal itu akan tiba di pelabuhan dengan selamat. Meski badai datang, meski ombak mengguncang, karena nahkoda yang berpengalaman tahu bagaimana mengemudikan kapal tersebut. Demikian pula dengan Tuhan. Dialah yang akan menuntun, melindungi, dan memastikan rumah tangga berjalan sampai di tujuan dengan selamat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sayangnya banyak pasangan hari ini menikah di hadapan Tuhan tetapi tidak menjalani pernikahan bersama Tuhan. Mereka mengundang Tuhan di hari pernikahan tapi tidak mengizinkan Tuhan ikut dalam kehidupan rumah tangga mereka setelah itu. Banyak pasangan menganggap Tuhan sebagai tamu istimewa dalam pernikahan mereka. Diundang saat pemberkatan, disebut dalam doa syukur, tapi setelah itu Tuhan dibiarkan hanya sebagai penonton dalam rumah tangga. Banyak yang membangun rumah tangga tapi tidak membangun fondasi iman di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud dalam Mazmur 127 dalam bacaan kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tanpa Tuhan, pernikahan sebesar, seindah, dan semegah apapun tetap akan rapuh. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa sekuat apapun usaha manusia dalam mempertahankan pernikahan tanpa campur tangan Tuhan, semua akan berakhir sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, khususnya kedua saudara saya Manti dan Eka, pernikahan yang baru saja dimulai di hari mendatang jika Tuhan berkenan dapat diibaratkan seperti sebuah kapal yang hendak berlayar ke pelabuhan, hendak berlayar ke samudera luas. Perjalanan ini penuh dengan keindahan. Ya tentu kalau kita berlayar maka pemandangannya akan sangat indah. Tetapi juga ada badai yang siap menerjang. Jika kapal pernikahan ini hanya mengandalkan cinta manusia, harta atau kemampuan, ini bisa saja terombang-ambing tanpa tujuan. Banyak kapal pernikahan yang indah di awal, namun tertabrak karang di tengah perjalanan karena tidak mempunyai nahkoda, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya suami istri harus membawa Tuhan masuk ke dalam pernikahan mereka. Tuhanlah nahkoda yang menentukan arah ketika suami istri bingung, menguatkan ketika badai persoalan datang, menjaga agar kapal tetap selamat sampai ke pelabuhan yang terakhir, yaitu kebahagiaan sampai akhir hayat, bahkan sampai maut memisahkan. Kiranya pernikahan ini menjadi kapal yang indah, berlayar bersama Tuhan, dan sampai ke tujuan dengan selamat, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Amin.